Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu dan teman-teman semua dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baik, kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Wafa, Kesempurnaan Pribadi Nabi Muhammad SAW, karya ulama kita Ibnul Jauzi, yang diterbitkan oleh Pustaka Al-Kautsar ya. Bentuk kitabnya seperti ini. Kita lanjutkan ke pembacaan daftar isi ya. Daftar isi yang pertama ada Dustur Ilahi, kemudian ada pengantar penerbit, kemudian ada riwayat hidup penulis, kemudian ada nama dan nasabnya ya, penulis, kemudian ujian dan wafatnya Ibnul Jauzi, kemudian ada karya-karyanya, kemudian berikutnya adalah pengantar penulis, keterangan bagian-bagian dan bab-babnya. Kemudian di bab 1 akan kita bacakan tentang sesuai dengan kitab ini, tentang awal masa kenabian Nabi Muhammad SAW, kemudian pujian nama beliau sejak zaman Nabi Adam AS, kemudian ada asal tanah penciptaan beliau, kemudian doa Nabi Ibrahim Al-Khalil agar Nabi Muhammad SAW diutus, nama beliau dan umat beliau yang disebutkan di dalam kitab Taurat dan Injil, serta pengakuan ulama di kitab tentang hal itu. Kemudian ada Nabi Muhammad dalam kitab Taurat, kemudian Nabi Muhammad di dalam kitab Injil, kemudian Mekah, kawasan Al-Haram dan Ka'bah dalam kitab-kitab terdahulu, kemudian jalan Mekah dalam kitab Sa'ya, kemudian Al-Haram dalam kitab Sa'ya, kemudian sahabat Nabi dan perang Badar. Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib memberitahukan bahwasanya Nabi akan diutus sebagaimana yang ia dengar dari para ahli kitab. Kemudian mimpi Nasr bin Rabi'ah al-Lakhmi tentang keberadaan Rasulullah SAW. Kemudian nasab Nabi Muhammad SAW, kesucian dan kemuliaan nenek moyang beliau. Seluruh suku Arab telah melahirkan Rasulullah. Sabda beliau, aku dilahirkan dari pernikahan bukan dari perzinahan, atau bukan dari perbuatan zina. Kemudian mimpi Abdul Muthalib tentang keberadaan Rasulullah. Kemudian mimpi Khalid bin Said bin Al-As tentang keberadaan Rasulullah. Mimpi Amr bin Murrah tentang keberadaan Rasulullah. Abdul Muthalib dan anaknya Abdullah menikah dengan wanita dari Bani Zuhrah. Kemudian ayah Nabi Muhammad SAW, Abdullah, menikah dengan Aminah binti Wahab. Kemudian kejadian yang dialami oleh Aminah ketika mengandung Rasulullah, wafatnya Abdullah bin Abdul Muthalib, kemudian kelahiran Nabi Muhammad, kisah pasukan gajah. Kemudian ketika Aminah melahirkan Rasulullah SAW, beliau dilahirkan sudah di hitan. Berbagai kejadian pada malam kelahiran Nabi, kejadian penting sepanjang hidup beliau. Kemudian nama Nabi Muhammad SAW, kunyah beliau, orang yang pertama kali menyusukan Nabi, Halimah menyusui Nabi setelah Suhaibah. Kemudian pembedahan dada Nabi ketika beliau masih kecil. Kemudian tentang peristiwa yang terjadi pada Rasulullah SAW setelah berumur 5 tahun. Kemudian tentang wafatnya ibu Rasulullah SAW, Aminah. Kemudian Abdul Muthalib mengasuh Rasulullah SAW. Kemudian Abdul Muthalib berangkat bersama Rasulullah untuk memohon turunnya hujan menurut mimpi Raqiqah. Abdul Muthalib berangkat untuk memberikan ucapan selamat kepada Saib bin Zijazan setelah menjadi raja, serta kabar gembira Saib kepadanya tentang keberadaan Rasulullah SAW. Meninggalnya Abdul Muthalib, Abu Thalib mengasuh Nabi. Keberangkatan Rasulullah SAW ke negeri Sam bersama pamannya Abu Thalib dan pertemuan mereka dengan pendeta Bukhairah. Keikutsertaan Nabi pada perang Bijar, kehadiran Nabi pada peristiwa Hilful Furul, ibadah Rasulullah SAW sebelum masa kenabian, kejadian yang beliau alami bersama malaikat ketika beliau berumur 20 tahun. Nabi mengembala kambing, Nabi sibuk berdagang pada masa sebelum kenabian. Keberangkatan beliau ke Syam kedua kalinya dengan membawa barang dagangan Khadijah. Pernikahan Nabi dengan Khadijah. Nabi menyaksikan pembangunan Ka'bah dan membawa Hajar Aswad dengan tangan beliau sendiri. Kemudian bab 2 kita akan membahas tentang kenabian ya, tentang kenabian Muhammad SAW.
berita tentang kenabian Muhammad dari suara tanpa rupa, pemberitahuan binatang liar akan kenabian Muhammad, tanda-tanda kenabian yang dilihat oleh Nabi ketika diutus menjadi Nabi, batu dan pepohonan mengucapkan salam kepada Nabi, permulaan wahyu yang diturunkan kepada Nabi, malaikat Jibril mengajarkan Nabi tata cara wudhu dan sholatnya Rasulullah SAW bersama Ali pada permulaan Islam, cara wahyu pertama yang diturunkan kepada beliau. Kemudian perbedaan pendapat tentang siapakah malaikat yang menemani Rasulullah SAW. Kemudian permohonan Nabi kepada Allah agar memperlihatkan kepada beliau tanda-tanda yang dapat membuat beliau merasa mantap dan yakin. Kemudian setan dilempar dengan panah api pada saat Muhammad diutus menjadi Nabi. Kemudian perubahan keadaan yang terjadi pada Kaisar Abrawazir saat Muhammad SAW diutus sebagai Nabi. Nabi menyeru umat pada agama Islam. Peringatan Nabi kepada manusia saat musim dagang tiba. Nabi mengingatkan para keluarganya. Kemudian keumuman risalah Nabi. Nabi juga diutus kepada bangsa jin. Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Gangguan orang kafir yang beliau hadapi dan kesabaran beliau dalam menghadapinya. Aksam bin Syaifi beriman kepada Rasulullah SAW ketika ia mengetahui keberangkatan beliau. Nabi memerintahkan para sahabatnya agar berangkat ke Habasyah. Kesepakatan kaum musyrikin untuk melepaskan diri dari Bani Hashim dan Bani Muthalib. Kejadian yang terjadi antara beliau dan Damad al-Azdi, peristiwa yang terjadi antara Nabi dan Utbah bin Rabi'ah, apa yang dikemukakan oleh Al-Walid bin Al-Mughirah tentang beliau kepada kaum Quraisy. Kisah Rasulullah SAW At-Tufail, kisah Rasulullah SAW bersama At-Tufail bin Amr. Rasulullah mendampingi kematian Abu Talib. Rasulullah meninggal Abu Talib dan Khadijah. Perjalanan Rasulullah ke Taif. Rasulullah memasuki kembali kota Mekah. Rasulullah berdakwah secara terbuka. Apa yang terjadi antara Rasulullah bersama kaum Ansor di tahun 11 kenabian. Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW. Pertemuan Rasulullah dengan kaum Ansor dalam Aqabah kedua. Kaum Quraisy mengetahui apa yang dilakukan kaum Ansor. Kemudian hijrah Nabi ke Madinah. Rasulullah keluar dari Mekah, kejadian di dalam gua. Perjalanan Nabi menuju Madinah, kisah Ummu Ma'bad, siasat Abu Bakar sepanjang perjalanan mereka menuju Madinah. Pertemuan Rasulullah dengan Buraidah al-Aslami, penduduk Madinah menyambut Rasulullah. Waktu tiba Rasulullah di Madinah, tempat singgah Rasulullah ketika memasuki Madinah, suasana ceria penduduk Madinah menyambut kedatangan Nabi. Pertemuan Nabi dengan Abdullah bin Salam, keutamaan kota Madinah, pembangunan Masjid Nabawi, keutamaan Masjid Nabawi, rumah kediaman Rasulullah SAW, rumah kediaman para istri Rasulullah SAW, doa Nabi untuk keberkahan Madinah, pengalihan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, peristiwa pengalihan kiblat, turunnya kewajiban puasa Ramadan, Rasulullah menjaga keamanan Madinah. Demikian pembacaan pada kesempatan kali ini, yaitu terkait dengan daftar isi dari mulai awal sampai bab ketiga. Nanti kita lanjutkan di bab keempatnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.